Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antin Rahmawati, dosen program studi ilmu administrasi bisnis Universitas Yudharta Pasuruan. Video ini saya buat sebagai bagian dari penilaian sertifikasi dosen atau SERDOS melalui PDD UKTPT, khususnya pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah permodalan bisnis, dan mata kuliah ini diberikan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Adapun karakter pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berbasis Project Based Learning atau PBL, di mana mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga praktik, yang kemudian menyusun proposal dan laporan hasil observasi lapangan mengenai model bisnis pada sektor usaha kecil dan menengah. Adapun capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini ada 6 sebagai berikut, dan selanjutnya 4 JPMK sebagai berikut, dan sub JPMK yang berjumlah 7 sebagai berikut. Sistem pembelajaran menggunakan model hybrid untuk mata kuliah ini. Yang pertama menggunakan model sinkronus, yaitu melalui tatap muka di kelas, dan yang kedua adalah asinkronus melalui LMS Universitas Yudharta Pasuruan. Selanjutnya, pendekatan pengajaran yang saya gunakan adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, dengan komposisi 10% presentasi dan diskusi, dan 10% tugas. Untuk tugas Project Based Learning 50%, UTS 15%, dan UAS 15%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan permodalan bisnis. Tapi sebelum dimulai, saya ingin tanya terlebih dahulu, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, baik. Sehat, baik, bagus sekali. Oke, saya lanjutkan. Jadi, topik yang akan saya bawakan pada pagi hari ini berkaitan dengan The 9 Building Blocks of Business, atau 9 blok bangunan dalam sebuah bisnis. Oke, tapi sebelum kita menuju materi, silahkan teman-teman melihat gambar yang ada di depan ini, dan silahkan coba menebak apa ini. Pasti sudah nggak asing ya dengan ini. Coba. Fondasi. Oke. What is the function? Fungsinya apa kira-kira? Sebagai penopang. Ada yang lain? Memperkuat struktur beton. Memperkuat struktur bangunan atau beton. Ada lagi yang lain? Sebagai? Oke, baik. Jadi pondasi adalah sebuah hal dasar yang harus dibangun sebelum membuat sebuah rumah. Karena ini contohnya adalah rumah. Nah, ini adalah analogi dari the 9 building blocks, di mana the 9 building blocks itu adalah pondasi untuk membuat sebuah bisnis. Apa saja 9 itu? Nah, the 9 of building blocks ada di gambar, dan masing-masing ada ikonnya yang habis ini akan saya jelaskan. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing dari the 9 of building blocks, silahkan teman-teman scan QR ini terlebih dahulu. Ini adalah QR untuk presensi. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan mengenai the 9 of building blocks of business ini, di depan kalian sudah ada pretest, ada 2 lembar ya, ada post-test dan pretest. Silahkan diisi dulu yang pretest, karena saya ingin mengajak kalian semua untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian mengenai bisnis model kanvas. Nah, untuk itu selanjutnya pengerjaan pretest adalah 10 menit, silahkan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih teman-teman. Silahkan lembar pretestnya dibalik kembali, ditaruh yang rapi di mejanya masing-masing. Oke.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai the 9 building blocks of business, di mana the 9 building block of business ini adalah dasar pembahasan dari mata kuliah permodelan bisnis, yang mana mata kuliah ini memiliki definisi. A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers, and captures value. Jadi bagaimana sebuah organisasi itu mendeskripsikan dan sebuah rasionalisasi, dan bagaimana organisasi itu membuat, mengirimkan, dan mengcapture dari value yang mereka proses atau mereka miliki gitu. Yang harus ada pada the 9 building blocks, jadi poin yang harus ada adalah a business model might define one or several large or small customer segments. And organizational must make a conscious decision about which segment to serve and which segment to enter. Jadi yang pertama harus ada dalam model bisnis adalah customer segment, di mana customer segment ini harus ada satu customer segment yang dilibatkan atau yang dilayani, dan ada customer segment yang di-ignore atau dilupakan. Begitu, karena bisnis itu harus memiliki kefokusan pada segmen pelanggannya. Seperti itu. Nah, customer segment ini sendiri merupakan bangunan pertama dalam the 9 of building blocks, di mana di situ ada sebuah keterangan, an organization serve one or several customer segments. Jadi perusahaan itu harus memilih satu atau beberapa. Tidak bisa semua market pasar itu dilayani oleh satu perusahaan. Jadi harus memilih agar fokus segmen pasarnya. Seperti itu. Selanjutnya ini menurut kalian bentuknya seperti apa ini? Kira-kira? Potongan pizza. Oke. Nah, apa yang melatar belakangi potongan pizza ini diambil? Potongan pizza ini dipotong. Nah, hal ini dikarenakan yang menjadi porsi dari sebuah perusahaan itu adalah satu potong, bukan seluruhnya ya, karena segmen pasar atau pasar itu memiliki karakteristik yang sangat kompleks atau sangat berbeda, sehingga harus fokus pada beberapa segmen tertentu saja yang memiliki kesamaan. Nah, perbedaannya seperti apa sih? Satu, kebutuhan mereka dan tawaran yang berbeda, seperti usianya, lalu kenormalan kondisinya, lalu faktor geografiknya atau lokasi si segmen ini, segmen pasar tersebut. Yang kedua, mereka bisa dicapai melalui saluran distribusi yang berbeda. Misalkan geografik tadi yang nomor pertama, lalu sosioekonomik dan tren faktor atau kemampuan daya beli dari daya beli dari customer gitu. Yang nomor tiga, mereka membutuhkan jenis hubungan yang berbeda, culture atau kebiasaan. Jadi mereka bisa dibedakan. Jadi segmen pasar itu berbeda karena kebiasaan atau budaya. Misalkan masyarakat Maluku itu tidak sama kebiasaan membeli produknya, produk sehari-harinya dengan masyarakat Jawa Timur, Malang atau Pasuruan gitu ya. Dan yang terakhir, mereka bersedia membayar untuk aspek yang berbeda dari penawaran. Jadi ini bisa jadi berkaitan dengan kemampuan sosioekonomik mereka atau kemampuan mereka untuk membayar sebuah produk. Nah, beberapa contoh segmen pelanggan di sini ada 4. Yang pertama adalah mass market atau barang yang diproduksi dalam skala besar. Jadi kayak suatu produk yang tidak memerlukan keunikan khusus. Misalkan kita membutuhkan pakaian untuk sehari-hari yang general untuk daily activity. Nah, itu konsumennya masuk mass market. Lalu ada selanjutnya niche market, yaitu target yang mengerucut spesifik dan menawarkan produk contoh berupa sepatu olahraga. Jadi enggak seluruh sepatu dijual oleh perusahaan tersebut, melainkan lebih spesifik. Yang ketiga adalah diversified, yaitu melayani 2 kelompok pelanggan yang sama sekali tidak berhubungan. Seperti contoh, Amazon berinovasi dalam menjual jasa cloud computing selain menjual barang ya. Dan yang terakhir adalah long tail market, di mana kelompok dengan preferensi yang unik
yang tersebar luas, di mana variasi produknya yang sangat besar. Contohnya platform Etsy yang melayani pelanggan mencari produk handmade atau unik ya dari banyak penjual kecil. Jadi long tail market itu istilahnya seperti ini. Ada banyak produk-produk yang kurang terkenal, misalkan ini produk handmade ya, keramik misalkan. Tapi dia dijual dalam satu platform. Nah, itulah maksudnya the long tail, yang dimana dia akan terpusat. Oh, ini produk yang kurang diminati, misalkan produk kerajinan keramik. Jadi orang akan mengetahui atau akan ingat dalam benak mereka ketika membutuhkan suatu produk, contohnya keramik tadi. Oh, saya akan akses ke website Etsy. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi seperti itu. Dan yang kedua adalah value proposition. Nah, kira-kira value proposition ini mengapa sih kok dia di di ikonnya adalah kado? Kira-kira kenapa? Karena silakan. Value proposition itu secara singkatnya itu hal unik yang ditawarkan dari perusahaan tersebut untuk konsumen. Oke, betul sekali. Jadi value proposition adalah suatu hal, barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Atas nama siapa? Nanti tolong dicatat ya. Oke. Jadi value proposition itu it seeks to solve customer problems and satisfy customer needs with value proposition. Dia lahir karena mengatasi permasalahan dari customer. Apa masalahnya customer? Misalkan musim hujan yang musim hujan butuh payung. Nah, akhirnya value proposition-nya adalah si payung itu untuk menyelesaikan masalah kehujanan dan lain sebagainya. Itu contoh simple. Nah, itu adalah jenis value proposition. Di sini perbedaan jenis value proposition itu ada banyak sekali ya. Salah satunya adalah berdasarkan kebaruan, berdasarkan kinerja, desain, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya nomor 3 adalah channels. Bisa dilihat di situ ya. Channels itu gambarnya apa? Ya, gambar truk. Di mana channel ini value proposition are delivered to customers through communication, distribution, and sales channel. Jadi channels itu merupakan suatu jaringan untuk menyampaikan si value proposition tadi. Itu channels ya. Contohnya tadi ada dari komunikasi, misalkan dari endorse ke selebgram, dari saluran distribusi, atau dari saluran penjualan. Nah, beberapa tipe dari channel itu sendiri, yaitu ada 2. Yang pertama adalah partner dan own. Jadi channel itu bisa dimiliki perusahaannya itu sendiri atau berpartner. Nah, contohnya berpartner dengan wholesaler atau market-market store yang besar begitu ya. Jadi si perusahaannya melakukan bagi hasil gitu ya, atau mengirim barangnya ke wholesaler ini. Terus selanjutnya partner stores ini cara kerjanya kurang lebih sama. Dan kalau own direct contohnya adalah own store. Jadi perusahaannya siapa tahu contohnya ini Bernardi di Gempol itu. Nah, Bernardi itu di depan perusahaannya ada market untuk menjual produknya itu ya. Nah, itu adalah contoh own stores. Selanjutnya ada web sales dan Salesforce atau penjualan door to door atau face to face secara langsung. Web sales penjualan secara online seperti itu. Yang keempat adalah customer relationship, di mana di sini berbentuk hati, karena customer relationship itu harus dirawat, harus dijaga dengan setiap customer. Jadi biar customernya loyal dan memiliki kinerja yang bagus perusahaannya. Nah, customer itu bisa di drive ya, atau bisa di reach dengan beberapa motivasi. Yang pertama adalah customer acquisition, retention, dan boosting sales. Untuk
customer acquisition ini untuk pelanggan baru, bagaimana kita menggait pelanggan baru. Lalu customer retention, menjaga hubungan dengan selalu menjalin komunikasi dengan pelanggan lama. Dan boosting sales itu menaikkan penjualan melalui program-program yang dirilis oleh perusahaan. Lalu yang nomor 5 adalah revenue streams. Ini apa gambarnya? Revenue stream sini. Mesin kasir, betul. Jadi kalau dari kalimatnya sendiri, revenue stream itu kira-kira apa? Revenue stream. Revenue adalah pendapatan. Stream adalah aliran. Jadi begitu ya. Jadi revenue stream, aliran pendapatan. Revenue stream results from value proposition successfully offered to customers. Jadi revenue stream itu dari value proposition atau produk atau jasa yang terjual, betul sekali. Maka jadilah aliran pendapatan berupa uang ini tadi atau cash yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi dua macam revenue stream. Yang pertama pendapatan dari transaksi atau pendapatan sekali beli begitu ya. Dan yang kedua adalah pendapatan berulang. Gitu. Selanjutnya jenis-jenis dari revenue stream ada dari penjualan aset, ada biaya pemakaian, biaya berlangganan gitu ya. Terus ada lisensi, ada brokerage atau perusahaan investasi biasanya ada broker fee gitu ya, dan advertising. Itu adalah jenis-jenis revenue stream yang kemungkinan dimiliki oleh beberapa sektor perusahaan. Yang nomor 6. Nomor 6 adalah key resource, di mana key resource itu merupakan assets required to offer and deliver the previously described element. Jadi key resource itu seperti bahan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis ini. Bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat produk. Terus selain membuat produk, menjalankan aktivitas bisnis dan lain sebagainya. Makanya di situ yang diperlukan adalah satu, human. Lalu yang kedua itu mesin dan alat dan bahan baku, gitu ya. Salah satunya yang belum tercantum di situ adalah bahan baku juga. Itu untuk key resource. Selanjutnya key activities. Key activities adalah aktivitas ya. Di situ gambarnya orang mencangkul, berarti aktivitas utama yang dikerjakan operasionalnya perusahaan ini ngapain aja gitu ya. Untuk menghasilkan revenue stream, untuk menghasilkan value proposition atau berupa jasa dan produk tadi. Dan selanjutnya adalah yang nomor 8, key partnerships. Di situ digambarkan dua cincin gitu ya. Di mana some activities are outsourced and some resources are acquired outside and the enterprise. Yang dimana key partnership itu bagaimana perusahaan membina hubungan mereka dengan partnernya. Kalau yang tadi ini ya, customer relationship itu dengan customer, kalau yang partnership itu dengan partnernya. Dalam artian siapa contoh partnernya? Misalkan aliansi strategis antara non pesaing atau supply chain ya, atau ini apa namanya? Mitra, betul sekali. Dengan mitra. Terus kemitraan strategis dengan pesaing. Mungkin ini ya apa namanya dengan menjalin kerjasama yang baru, maka terjadilah suatu inovasi yang menguntungkan. Dan joint venture yaitu usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru. Dan yang terakhir hubungan pembeli pemasok untuk memastikan pasokan yang handal. Yang terakhir adalah cost structure, di mana the business model elements result in the cost structure. Jadi seluruhnya kegiatan mulai nomor 1 dan sampai nomor 8 ya, itu pasti menimbulkan yang namanya biaya. Nah, biaya ini sendiri seluruhnya all variance cost include fixed or variable cost. Including fixed and variable cost itu masuk pada tabel atau building cost and cost structure. Jadi biaya variabel itu yang dibebankan pada produk dan biaya fix itu adalah biaya tetap. Jadi perhitungan mengenai seluruh biayanya. Nah, kesimpulannya di sini kalau digambarkan pada sebuah otak manusia,
Sisi kiri otak ya, sisi kiri otak itu analitis dan rasional, mencakup seperti aktivitas, biaya, terus ada sumber daya dan pendapatan. Jadi bagian yang menekankan kalkulasi harus rigid, harus analitis dan logis ya mengenai kalkulasi sistem dan manajemen operasional. Nah, sedangkan sisi kanan otak, sisi kanan ya atau otak kanan itu berkaitan dengan emosional dan imajinatif, mencakup blok seperti bagaimana cara membina hubungan dengan segmen pelanggan, terus channel dan customer gitu ya, dan partner seperti itu. Di mana bagian otak kanan ini menekankan pengalaman, desain dan hubungan manusia. Seperti itu. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan, dan yang terbaru adalah milik dari Prof. Osterwalder 2025. Baik, dari penjelasan saya, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Saya Bu, sebelum saya bertanya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Restu Utama. Terkait ke partnership, poin ketiga, joint venture. Di situ dijelaskan bahwa usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru. Pertanyaan saya, sebenarnya apa fungsi joint venture? Dan sebelum perusahaan menerapkan joint venture, apa saja yang harus disiapkan untuk menerapkan hal tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Aditya. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan ruang lingkup dari joint venture itu sendiri ya, atau usaha patungan. Apa sih fungsinya dan apa yang perlu dipersiapkan? Di sini saya ada contoh ya. Nah ini, teman-teman pernah nggak makan yang ada di ini, snack yang ada di sini? Sering ya? Iya. Kira-kira teman-teman tahu nggak ini siapa perusahaannya? Nggak tahu ya? Ya, taunya cuma rasanya enak, mau beli lagi gitu ya. Nah, produk yang ada di depan ini salah satunya Cheetos, Balls, Cheeky Balls dan Lays ini adalah produk dari joint venture. Perusahaan apa saja? Satu, perusahaan Indofood dan perusahaan Pepsi atau PepsiCo. Di mana mereka berdua itu melakukan perjanjian kerjasama yang namanya joint venture ya. Jadi langkah yang harus dilakukan adalah perjanjian kerjasama. Apa yang direncanakan ke depan? Lalu produk, misalkan berinovasi produk apa saja yang akan diluncurkan? Nah, seperti itu. Nah, perjanjian ini sebenarnya berakhir pada bulan Agustus 2021 ini. Jadi produk ini ya, di produk joint venture ini, Cheetos, Balls dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak boleh beredar di tahun 2021 karena perjanjian mereka berakhir. Jadi yang kedua yang harus jelas adalah waktu perjanjian. Dan selanjutnya karena perjanjiannya diperpanjang dan salah satu pihak menjual lisensi dari produk ini, maka bisa diedarkan kembali. Nah ini ya, di minimarket beredar kembali pada Agustus 2024. Maksudnya diproduksi kembali. Jadi seperti itu. Fungsinya adanya joint venture ini adalah seperti ini ya, kerjasama pada umumnya. Dia ingin menaikkan sama-sama menaikkan awareness dari masing-masing customer. Misalnya customernya PepsiCo, yang dia itu cuma taunya minuman itu saja ya. Tapi ternyata mereka memiliki produk lain, memiliki inovasi lain, dan pada akhirnya memiliki yang pada akhirnya memiliki revenue stream yang lain atau revenue stream yang baru atau pendapatan yang baru. Seperti itu mungkin. Kalau belum jelas boleh ditanyakan kembali bagaimana Kak Adit. Oke. Terima kasih. Setelah kita mempelajari materi hari ini, sekarang saatnya melakukan post-test. Silahkan menjawab dengan tenang dan teliti. Lembarnya sudah ada di depan kalian. Dan waktu pengerjaannya 10 menit.
Baik, terima kasih atas waktunya untuk mengerjakan post-testnya. Selanjutnya, saya sedikit mengumumkan bahwa kalian semua akan diminta melakukan atau mengumpulkan tugas project-based learning, di mana tugas ini template atau instruksinya akan saya berikan minggu depan, yang kurang lebih isinya adalah melakukan observasi lapang mengenai model bisnis pada sektor UKM di sekitar kalian, dan hasil observasinya dituangkan dalam bentuk mini bisnis model kanvas yang mencakup 9 blok, lalu dianalisis dan disusun dalam laporan, dan laporannya dikumpulkan melalui LMS sesuai dengan jadwal yang saya sediakan. Oke, baik, untuk kesimpulannya, perkuliahan pada pagi hari ini yaitu bisnis model kanvas merupakan alat praktis untuk memahami, merancang, dan mengembangkan model bisnis, dan 9 bloknya saling terhubung dan harus diisi dengan teliti agar strategi bisnis lebih terarah. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi keberkahan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan ke aspek lanjutan dari permodelan bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.